Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Syafira dengan NIM 401180028 dari kelas Ekonomi Syariah A. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang pengertian EV. EV itu adalah fungsi yang digunakan untuk menghitung nilai investasi pada masa yang akan datang. Rumus Excelnya yaitu sama dengan atau sum FV dalam kurung rate ditambah N per ditambah negatif PMT ditambah PV ditambah type. Rate sendiri keterangannya yaitu suku bunga per periode, N per yaitu jumlah periode, negatif PMT yaitu nilai angsuran tetap yang dibuat negatif agar hasil formulanya bernilai positif. Nilai PV dan type itu bersifat opsional, artinya bisa diabaikan jika tidak diperlukan. Yang selanjutnya yaitu pengertian PV. PV sendiri yaitu digunakan untuk menghitung nilai investasi aset saat ini. Rumus Excelnya yaitu sama dengan atau sum PV dalam kurung rate ditambah N per ditambah PMT ditambah negatif FV ditambah type. Keterangannya rate yaitu besarnya bunga setiap periode, N per yaitu jumlah periode, PMT adalah nilai angsuran tetap yang dibuat negatif agar hasil akhir formula bernilai positif. Nilai negatif FV dan type bersifat opsional, artinya bisa diabaikan jika tidak diperlukan. Yang selanjutnya yaitu pengertian PMT. PMT digunakan untuk pembayaran angsuran secara anuitas atau angsuran tetap setiap periode pembayarannya. Rumus Excelnya yaitu sama dengan atau sum PMT dalam kurung rate ditambah N per ditambah negatif PV ditambah FV ditambah type. Keterangannya yaitu rate adalah besarnya bunga setiap periode, N per adalah jumlah periode, dan negatif PV adalah nilai present value yang dibuat negatif agar hasil akhir formula bernilai positif. Nilai FV dan type bersifat opsional, artinya bisa diabaikan jika tidak diperlukan. Yang selanjutnya yaitu IPMT dan PPMT. IPMT adalah bunga angsuran. Rumus Excelnya sama dengan atau sum IPMT dalam kurung rate ditambah per ditambah N per ditambah negatif PV ditambah FV ditambah type. IPMT itu adalah bunga pada periode ke N. Yang selanjutnya yaitu PPMT atau angsuran pokok. Rumus Excelnya yaitu sum atau sama dengan PPMT dalam kurung rate ditambah per ditambah N per ditambah negatif PV ditambah FV ditambah type. PPMT itu adalah angsuran periode ke N. IPMT dan PPMT memiliki formula yang sama, akan tetapi hasil akhir yang berbeda. PPMT digunakan apabila ingin mengetahui besarnya angsuran pokok dari suatu anuitas tanpa melihat daftar angsuran. Yang selanjutnya yaitu pengertian N per. N per adalah jumlah periode dari suatu pinjaman atau investasi terhadap nilai suatu aset. Rumusnya yaitu sama dengan atau sum N per dalam kurung rate ditambah negatif PMT ditambah PV ditambah FV ditambah type. Keterangannya yaitu rate adalah besarnya bunga T periode, negatif PMT adalah nilai angsuran tetap atau anuitas yang dibuat negatif agar hasil akhir formula bernilai positif. PV adalah nilai present value dan FV dan type bersifat opsional, artinya bisa diabaikan jika tidak diperlukan. Di sini saya akan mengaplikasikan rumus tadi ke dalam contoh kasus di Excel yang telah saya buat. Yang pertama yaitu Dina mendepositkan uangnya di bank per tahun sebesar 3 juta rupiah dengan 5% per tahun, ini bunganya. Berapa uang Dina setelah 10 tahun? Berarti telah diketahui rate-nya 5%,
N per-nya 10 tahun, dan PMT-nya 3 juta rupiah. Dalam mencari FV, sama dengan FV, rate-nya 5%, N per-nya 10, dan PMT-nya negatif 3 juta. Nah, di sini telah diketahui hasilnya bahwa FV-nya itu 37.733.000. Untuk contoh soal yang kedua yaitu Dina menginvestasikan uangnya di perusahaan Eris per tahun sebesar 1 juta rupiah dengan bunga sebesar 9% per tahun. 2 tahun yang akan datang, ia berharap uangnya menjadi 120 juta rupiah. Berapa saldo awal yang harus ada di rekeningnya? Berarti telah diketahui rate-nya 9%, N per-nya 2 tahun, dan PMT-nya 1 juta, serta FV-nya sebesar 120 juta. Dalam mencari PV, di sini sama dengan PV rate-nya sebesar 9%, N per-nya 2, PMT-nya 1 juta, FV-nya negatif 120 juta. Hasilnya yaitu PV-nya diperoleh 99.242.000. Untuk contoh kasus yang selanjutnya yaitu Dina membeli motor seharga 17 juta secara kredit dengan bunga 2% per tahun. Dicicil selama 3 tahun. Dina membayar angsuran secara tetap. Berapa besar angsurannya? Berarti telah diketahui PV-nya yaitu 17 juta rupiah, rate-nya sebesar 2%, dan N per-nya 3 tahun. Untuk mencari PMT-nya yaitu sama dengan PMT rate-nya sebesar 2%, N per-nya sebesar 3, PV-nya negatif 17 juta. Nah, di sini diketahui hasilnya PMT sebesar 5.894.000. Berarti angsuran Dina sebesar 5.894.000 rupiah. Untuk soal selanjutnya yaitu Dina membeli mobil seharga 200 juta secara kredit dengan bunga 20% per tahun, dicicil selama 3 tahun. Dina membayar angsuran secara tetap. Maka berapa besar bunga dan angsuran pokok pada tahun kedua? Telah diketahui PV berarti 200 juta rupiah dengan rate 20%, N per 5 dan per 2. Untuk mencari IPMT, rumusnya sama dengan IPMT
Rate-nya tadi sebesar 20%. Pernya yaitu 2, N pernya 5, dan PV-nya negatif 200 juta. Maka diperoleh IPMT-nya yaitu 34.624.000 lebih. Untuk mencari PPMT-nya yaitu sama dengan PPMT rate-nya sebesar 20%, sama ya, seperti IPMT di atas. Tapi nanti hasilnya berbeda. PPMT dalam kurung 20%, pernya tadi 2, N pernya 5, PV-nya negatif 200 juta. Maka diperoleh hasil PPMT-nya 32.251.000 lebih. Untuk soal kelima, Dina membeli laptop seharga 6 juta rupiah secara kredit dengan bunga 6% per tahun. Dina membayar angsuran secara tetap sebesar 1.140.000. Pertanyaannya, berapa besar cicilan laptop Dina? Dalam mencari N per, maka sama dengan N per, rate-nya tadi sebesar 6%, PMT-nya negatif, Rp1.140.000, PV-nya sebesar 6 juta rupiah. Maka diperoleh N per-nya atau cicilan laptop Dina sebesar 6,51272924.000 rupiah. Sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.